Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di kebaktian minggu ini, firman Tuhan menjadi khotbah bagi kita di minggu ke-5 setelah Trinitatis adalah dari Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42. Baik, saya baca sedikit. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balut di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, baiklah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balut yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balut dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Demikian pembacaan. Ibu Bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang masih setia membimbing, menyertai kita hingga kita bisa bersekutu di minggu ke-5 setelah Trinitatis ini, dan dengan firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 39 sampai 42 dengan tema cintailah pendidikan. Cintailah pendidikan. Pendidikan begitu mahal. Dari segi kalender akademis, kita sudah sedang berada di tahun ajaran bulan Juni dan bulan Juli 2020 yang sering disebut orang tahun atau bulan pendidikan. Bulan Juli adalah bulan akhir tahun ajaran. Bulan Juli adalah awal tahun ajaran pendidikan. Ada dinamika yang kita lihat di bulan Juni dan Juli. Di bulan Juni tentu para siswa bisa bersukacita, bergembira bila dia naik kelas dengan nilai yang baik dan terlebih bisa memperoleh nilai juara 1, juara 2, dan juara 3 dan seterusnya. Akan tetapi para siswa yang tidak naik kelas atau yang tidak bisa melanjutkan studinya akan merasa kecewa, bahkan ada yang frustrasi, dan orang tua juga ada respon tersendiri. Dan di bulan Juli adalah tahun ajaran baru buat para siswa, dan mereka akan bercita-cita, cita-cita mereka bisa dicapai, bisa masuk ke perguruan tinggi, bisa ke sekolahan favorit, dan di sana mereka bergembira juga. Nah, apa yang kita lihat di bulan-bulan pendidikan ini, saudara? Orang tua juga sangat sungguh-sungguh banyak yang berjuang agar anaknya bisa melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi dan selalu berusaha agar anaknya masuk ke sekolah favorit atau sesuai dengan corak yang mereka ada. Itulah mahalnya pendidikan itu. Orang tua juga berkontribusi mengusahakan anaknya. Dan di sisi lain juga, di pihak lain boleh kita lihat media elektronik, media cetak juga berbicara tentang keadaan pendidikan.
dinamika laka-liku daripada pendidikan, akhir tahun pendidikan dan awal tahun pendidikan. Itulah indahnya dinamika pendidikan yang kita lihat di bulan Juni dan bulan Juli ini. Karena kita juga mencintai pendidikan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika para siswa memasuki sekolah favorit yang dituju, mereka disambut dengan ramah oleh para guru mereka atau para dosen mereka di perguruan. Nah, para guru dan dosen yang selalu menyambut mereka tetap mengalahkan. Bila saudara ingin melanjut memperoleh ilmu yang lebih tinggi, tidak cukup hanya dari ruang kelas, dari ruang kuliah, tapi belajar ke perpustakaan atau kemana-mana. Bila perlu, carilah ilmu itu sampai kepada negeri Cina. Itulah indahnya. Mengapa demikian? Karena guru-guru di sekolahan India ataupun para dosen selalu rindu dan haus jika anak didiknya bisa the best of the best dan melanjut ke tingkat ekspansi yang lebih tinggi. Ibu bapak saudara yang kekasih, mari kita renungkan sejenak arti daripada pesan guru dan dosen itu. Tentu guru berpengharapan bahwa bukan sekolah favorit dan bukan hanya peran guru ataupun para mahasiswa yang menentukan kepintaran daripada sang siswa. Tentu di sana ada peran serta kesungguhan dari para siswa itu ataupun mahasiswa. Mereka menerima ilmu dari sang dosen, sang guru, tetapi mereka juga bisa menambah dari kegiatan di perpustakaan atau dari mana saja. Nah, perlu kita renungkan secara sejenak. Ilmu guru, ilmu hitam tidak pernah memberikan ilmu sebanyak-banyaknya, semuanya yang diketahuinya kepada anak didiknya atau kepada muridnya. Karena apa? Dia takut ditaklukkan, dikalahkan oleh muridnya. Akan tetapi perlu kita renungkan juga, guru ataupun mahasiswa sangat bangga bila anak didiknya lebih pintar dari dia. Contoh, bukankah terbiasa guru kita di SMA, di merasa bangga ketika kita masuk perguruan tinggi, mereka akan bangga dan senang. Kita punya gelar S1, S2, sampai S3. Nah, kita lihat juga ketika Pak mahasiswa masuk ya, memperoleh program S1, mereka banyak diajari oleh dosen-dosen S2 ataupun S3. Tetapi bila si mahasiswa program S1 ini dengan nilai yang sangat bagus cum laude, dia langsung melanjut program S2 selanjutnya. Program S3 selesai. Nah, apa yang kita lihat di sana? Bila mahasiswa tadi sudah program S3, tentu gurunya dulu, dosennya juga yang S2. Kalau punya program mengambil ketika yang lebih tinggi, bisa belajar dari mahasiswanya sebelumnya. Tentu sangat menarik, Bapak. Nah, pernahkah Yesus Kristus yang guru abadi, guru sejati itu menjadi murid daripada gereja atau orang percaya? Tidak. Kalau guru abadi itu adalah Yesus Kristus mengajari kita sepanjang zaman, sepanjang masa, dia tetap menjadi guru kita, dia tetap menjadi idola kita, dia tetap sedia membimbing kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita simak sejenak apa dari pesan guru sejati itu kepada gereja, kepada generasi muda, kepada para pelayan saat ini juga yang diawali dari muridnya zaman dulu. Berangkat dari Lukas 6 ini ayat 20 sampai 49 sebenarnya ada 6 poin penyampaian Yesus tentang proses pemuridan. Akan tetapi yang kita bahas adalah bahagian keempat dari berikut ini, yang dari ayat 39 sampai 42. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sangat menarik nanti ini kita
orang yang buta menuntun orang yang buta. Kedua-duanya mereka akan terperosok dalam satu lubang. Ataupun tidak mungkin orang yang buta menuntun orang yang terang matanya bisa melihat. Tentu itu menjadi trauma. Nah, apa yang kita lihat di sana? Mau menjadi murid harus mempunyai pengetahuan yang nilai plus daripada yang diajari oleh murid-murid Yesus. Dia harus memiliki berbagai bidang ilmu. Yang kedua, saudaraku, dikatakan oleh Yesus Kristus, tidak pernah murid lebih besar dari gurunya. Paling tidak sama. Itu dikatakan oleh Kristus. Oleh karena itu, murid selama dia berstatus murid harus mengidolakan gurunya. Harus setia belajar dari gurunya. Dan harus mengidolakan, membanggakan gurunya. Tidak boleh murid dimanapun membenci gurunya. Sekali membenci gurunya, tentu ikut juga membenci pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dunia ini, guru hitam, ilmu hitam tidak pernah memberikan ilmunya seluas-luasnya. Tetapi ilmu sekuler, guru ilmiah terkadang menjadi guru, sesudah itu bisa menjadi murid, dan murid bisa menjadi guru, membimbing siapa saja yang mau belajar darinya. Ketika dia sudah memperoleh tingkat advance, ke tingkat perguruan dan gelar yang lebih tinggi. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tugas yang ketiga dalam hal proses pemuridan yang diajarkan oleh Yesus Kristus harus senantiasa introspeksi diri. Jangan cepat-cepat melihat kesalahan orang lain. Tetapi lebih baik, lebih banyak mengintrospeksi diri, merenungkan setiap hari apa saja perbuatan baik yang sudah dilakukan, dan perlu direnungkan apakah mungkin ada kesalahan yang disengaja ataupun kesalahan yang tidak disengaja, dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Agar bagaimana? Agar kita bisa mengkoreksi orang lain. Sebelum kita banyak introspeksi diri, jangan coba-coba hanya melihat kesalahan orang lain. Karena kita cenderung seperti dikatakan Yesus Kristus, selumbar di mata teman kita. Itu yang boleh sering kita lihat. Padahal balok besar di mata kita tidak kita ketahui dan kita abaikan. Ini yang menjadi problem yang harus disingkirkan oleh murid Yesus. Harus lebih banyak self-correct, introspeksi diri setiap saat. Anytime, any situation, self-correct. Itu yang diminta oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja HKBP kini sedang menghadapi periodisasi dan tahun sending mulai awal tahun 2020 Januari. Nah, gereja HKBP seyogianya harus bisa menyelesaikan periodisasi di tingkat pria bulan 3 dan 4, di tingkat resort 4 dan 5, di tingkat distrik 6 sampai 7. Tetapi karena corona mengganggu keberadaan kita di dunia ini dan juga termasuk gereja, maka perkumpulan atau rapat ditinggalkan sejenak, ditaklukkan. Dan dalam new normal ini, gereja-gereja juga berpacu dengan waktu periodisasi. Apa yang kita lihat di sana sebagai murid Yesus kini dan distrik? Tentu kita yang sudah berbakti selama ini beberapa periode, bersyukurlah karena kita telah dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan bisa kita bangga dan bersyukur di hadapan Tuhan jika pekerjaan itu telah kita selesaikan. Tetapi jangan lupa kita harus katakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika kami telah mengerjakan semua pekerjaan itu dengan sempurna, kamu harus katakan kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna, karena kami masih mengerjakan apa yang telah ditetapkan. Tetapi bersyukurlah Tuhan masih memakai kita. Dan bila kita di saat ini juga
mengawali, menerima tugas baru dalam periodisasi ini. Senantiasalah belajar kepada guru sejati, kepada Yesus Kristus, karena dia setia membimbing kita. Dia tetap guru kita. Dan jika kita sebagai tenaga pultamer dimanapun kita ditempatkan, jangan bersandar kepada pikiran sendiri, tetapi bersandarlah kepada kekuatan Roh Kudus. Jangan lupa dan ingat selalu, Yesus bukan menempatkan kita di tempat tidur, tempat yang empuk, bukan tanpa menghadapi persoalan dan masalah, tetapi dikatakan oleh Yesus Kristus di Matius 16 itu. Dikatakan, Matius 10 ayat 16, aku mengutus kamu ke tempat serigala. Baca sampai ayat 20. Di sana kita diperhadapkan dengan problem dan tantangan, tetapi lepas dari guru sejati itu kita tidak mengetahui apa-apa. Bersama guru sejati itu dia senantiasa membimbing, mendidik kita. Oleh karena itu, selagi guru sejati itu masih memang memakai kita, bersyukurlah kepadanya, tetaplah belajar kepada guru sejati itu. Cintailah ilmu pendidikan dari guru sejati, dari guru formal, dari guru-guru non formal. Orang tua kita, orang yang dituakan adalah wakil Tuhan untuk mendidik, mengajar kita. Hormati, hargailah didikan dari orang tua. Amsal 4 ayat 1-9. Takutlah akan Tuhan adalah sumber dari segala hikmat dan pengetahuan. Cintailah didikan Tuhan. Amin. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami dan Kepala Gereja. Puji Engkau Tuhan atas kemurahan. Kami telah mendengarkan firman betapa mahalnya didikan dalam dunia kehidupan sehari-hari maupun didikan daripada firman, didikan dari guru sejati kami Yesus Kristus yang senantiasa mengajar mendidik kami sebagai murid-murid dalam masa bakti pelayanan di gereja. Kini gerejamu sedang menghadapi masa periodisasi di tingkat kuliah, resort, distrik, dan juga persiapan dalam sekolah. Dalam masa bakti yang telah kami lalui, dimuliakanlah namamu karena Tuhan masih memakai kami. Dan demikian juga dalam periode pelayanan kami di periode 2020-2024 di semua tingkat. Engkaulah yang kami muliakan dan bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar senantiasa bisa berbakti, melayani, menjadi murid-Mu sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kami mohon juga Tuhan, persoalan yang kami hadapi dalam bangsa kami dalam kondisi new normal ini, buatkan kami Tuhan sebagai murid-Mu menghadapi virus corona yang masih ada di sekeliling kami, di bangsa kami maupun di dunia. Tambahkan hikmat daripadamu buat para pemerintah kami dari tingkat pusat maupun ke tingkat daerah agar gugus tugas COVID-19 dengan takut rasa Tuhan bisa berbakti di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Para medis yang berbakti juga Tuhan dalam semua lini pelayanan. Kaulah Tuhan yang mendidik, membimbing mereka menjadi tangan-tangan penyembuh dari Tuhan. Terima sempurnakan doa kami ini di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin.